Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Isram di channel YouTube Isram Lau. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya masih bahas tentang pinjaman online ya. Nah, jadi kalau video-video beberapa waktu lalu saya bahas mengenai cara menghadapi teror DC pinjol. Nah, kali ini saya mau bahas mengenai ekspresi wajah para debt collector, tukang tagih pinjol ketika sedang menelpon WhatsApp dengan cara memaki-maki Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu telat bayar, terus kemudian telat bayar cicilan, galbay dan lain-lainnya, tentu pasti akan diteror sama pinjol yang awalnya baik-baik tuh ya. Nah, setelah beberapa hari, beberapa waktu kemudian ya, Bapak Ibu pasti mendapatkan ancaman, intimidasi dan maki-maki ya. Nah, jadi informasi ini saya dapat dari teman yang sudah pensiun dari DC atau tukang tagihnya pinjol nih ya. Nah, jadi DC pinjol ini memang direkrut, dipekerjakan ya untuk melakukan penagihan terhadap nasabah customer yang telat bayar cicilan, bayar utang. Nah, awalnya ketika mereka menelpon WhatsApp kita itu baik-baik saja. Tapi kalau misalkan kita sudah telat bayar, lalu kemudian dengan berbagai macam 1000 alasan, mereka sudah mulai kesel tuh. Nah, padahal ya, kalau kita lihat wajah ekspresi mereka pada saat sedang komunikasi dengan kita, yaitu nggak ada ekspresi yang sangar ya, ternyata informasinya seperti itu ya. Nah, ketika para DC ini ya sedang melakukan penagihan lewat WhatsApp atau telepon ya, itu mereka di dalam satu ruangan, kurang lebih ada 10-30 orang ya, tukang tagih atau debt collector. Ya, mereka semua berada di depan layar monitor komputer atau laptop ya, sambil mengamati, melihat data-data identitas kita dan juga dicek ya sosial media kita, semuanya dicek sama mereka sambil mereka telepon-teleponan. Nah, kalau misalkan mereka sudah nelpon lalu kemudian ada bahasa kalimat yang kurang bagus ya, bahkan sampai kalimat binatang pun dikeluarkan ya, sebenarnya mereka itu ya dalam kondisi yang santai ya. Bahkan Bapak Ibu perlu ketahui ya, ternyata DC-DC ini atau orang yang lakukan teror, takut-takutin kita ini ya cenderung mereka masih muda, anak-anak muda ya, kisaran usia 20-15 tahun, bahkan ada yang masih sekolah ternyata, informasi yang saya dapat. Nah, ketika kita ditelepon, dimaki-maki, diancam, diintimidasi, kalimat-kalimat yang kurang pantas keluar, bahasa binatang. Nah, setelah mereka telepon, kita kondisinya takut, ngedown, panik, cemas. Mereka sebenarnya ekspresinya santai. Setelah nelpon itu mereka terbahak-bahak, ketawa, saling bercerita satu sama lain. Bahkan ada yang sedang merekam ya, ketika kita Bapak Ibu sedang telepon-teleponan dengan DC. Ya, setelah selesai nelpon, rekaman itu mereka putar berulang-ulang, berkali-kali, dan ya mereka sambil ketawa mendengar rekaman itu. Nah, ternyata seperti itu ekspresi mereka, tidak seperti yang kita dengarkan pada saat mereka sedang nelpon. Wah, sepertinya galak nih orang. Ternyata setelah nelpon, setelah mereka maki-maki kita ya, mereka itu terbahak-bahak ketawa bahwasanya saya habis telepon si ini si itu. Wah, raut wajahnya pasti sudah takut tuh, sudah ketakutan, gelagapan ya, hajar terus. Nah gitu, hajar terus. Nah, itu bahasa mereka tuh. Lalu setelah itu berapa menit kemudian data kita digeser lagi ke teman yang di sebelahnya. Mereka itu dalam satu ruangan, kurang lebih ya 10-30 orang. Ya, data kita itu digilir di situ ya. Data kita digilir setelah nelpon. Saat ini 1 jam 2 jam kemudian ada lagi yang nelpon, padahal ya orang-orangnya itu-itu aja. Dan kondisinya ketika mereka sedang menelpon yang memang ya para DC ini diciptakan untuk lakukan ya teror,
ketika memang si nasabahnya tidak mau melakukan pembayaran, karena dengan cara-cara itulah ya, cara yang menurut mereka sangat efektif sehingga ya nasabah, customer itu ada rasa takut sehingga mau melakukan pembayaran. Dan juga ketika ada yang saling maki, ya misalkan customernya, nasabahnya juga ikut memaki, ya sebenarnya itu mereka santai-santai aja, ya tidak sesangar yang kita dengar pada saat mereka lakukan telepon. Ternyata seperti itu teman-teman ya. Jadi ya menurut saya Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah takut berlebihan, nggak usah panik, karena yang nelpon kita itu ya anak-anak muda yang memang ya direkrut, dipekerjakan hanya untuk memang melakukan penagihan. Nah kalau mereka mendengar ada balasan terus kemudian ngeles dan lain-lain, atau alasan berbagai macam cara yang disampaikan oleh nasabah, nah disitulah mereka ya mengeluarkan kalimat ucapan yang memang kurang pantas. Maka dari itu ya saran saya nggak usah takut, nggak usah panik ya. Kalau bisa ya handphonenya di reject aja, dimatiin aja kalau sudah menggunakan kalimat yang kurang bagus, kurang baik. Nah tapi selama bahasanya masih bagus-bagus aja ya silahkan diladenin aja ya gitu. Dan saran saya, kalau Bapak Ibu punya utang, punya sangkutan kepada siapapun ya, nggak meski hanya dengan pinjol ya, itu sebaiknya kewajiban kita dilaksanakan. Tapi kalau misalkan dia, si DC ini, tukang pinjol ini datang ke rumah secara langsung melakukan intimidasi, melakukan teror dan lain-lain, ya laporkan. Itu sudah masuk dalam perbuatan tindak pidana. Jangan takut, hadapi ya. Hadapi persoalan utang ya mengenai persoalan perdata. Tapi kalau misalkan mereka melakukan tindakan yang memang secara nyata, terus kemudian memaki-maki kita, mempermalukan kita, ya sebaiknya ya jangan diam, lakukan upaya hukum. Dan ingat, jangan panik, jangan takut, hadapin. Itu ya Bapak Ibu ya teman-teman. Jadi sekilas apa yang saya dapatkan, apa informasi yang saya dapatkan dari sahabat saya, memang begitu adanya ya. Tukang pinjol atau DC, tukang tagih itu ya memang direkrut, dipekerjakan memang untuk seperti itu, melakukan penagihan ya. Penagihannya kalau misalkan nasabahnya sudah aneh-aneh, banyak alasan dan lain-lain ya, maka memang SOP mereka ya harus melakukan penagihan dengan cara mereka sendiri biar nasabahnya bayar ya. Nah itu ya, karena itu adalah cara yang efektif menurut mereka. Ketika sudah menyerang psikologi daripada nasabah, pasti nasabahnya akan ciut down dan melakukan pembayaran ya. Mereka tidak mau tahu duitnya dari mana ya, mereka tutup mata. Yang penting kewajibannya diselesaikan. Nah itu ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua, demikian. Salam keadilan.